Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita jumpa lagi di kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang membicarakan konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Yang terakhir tentu saja perihal kerangka kerja dalam politik itu indah. Ada cinta NKRI, ada toleransi, ada gotong royong, ada cinta damai. Hari ini masih tentu dengan narasumber Mas Warsito Elwen akan kita detailkan misalnya seperti apa sih sebenarnya cinta NKRI itu dan lain sebagainya. Nah, kita ikuti. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Sehat ya Mas? harus Pertanyaan wajib itu. iya, Ya, Mas War kemarin sudah menyampaikan soal yang di episode sebelumnya soal kerangka kerja tuh. Ya, ini kan kawan muda Indonesia ini mungkin bahwa dalam konteks kerangka kerja itu perlu gimana sih jelasnya itu, detailnya itu macam kayak apa, tekniknya itu gimana. Nah, misalnya itu misalnya katakan yang selama ini orang dengan ini soal Indonesia Emas 45 misalnya. Bagaimana kerangka kerja itu dalam konteks Indonesia Emas 45 Mas? Mas. Moga Mas. ya. Oke, jadi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, maka kerangka kerja yang dibutuhkan menurut saya ada empat. Yang pertama adalah Pro NKRI, karena kita mau mencapai Indonesia Emas, maka dia harus tetap Pro NKRI, penting Ya, sekali. ya. Pro NRI cukup? Tidak cukup. Kalau saya pro NKRI tidak toleran, nggak Hmm, bisa. Karena Indonesia itu banyak dan orang terlibat untuk mencapai Indonesia Emas itu banyak. Maka yang berikutnya adalah toleransi. Jadi pro NKRI, kemudian toleransi cukup? Tidak. Karena kalau pro NKRI toleran, tetapi individualis, jalan sendiri-sendiri, ya. nggak akan mencapai juga Indonesia yang pas tahun 2045. Maka yang berikutnya adalah gotong royong sama-sama. Nah, cukup? Ya belum cukup. Nah, sudah pro NKRI, toleransi, gotong royong, tapi pukul-pukulan, Hmm, ya bersaing hmm, secara brutal gitu. hmm, Ya nggak bisa, makanya di situ ada cita damai. Jadi hmm, menurut saya frame apa kerangka kerja besar yang mampu mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh potensi yang ada di Indonesia dan kemudian juga pemangku kepentingan yang terkait dengan mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tadi. Gitu. hmm. Kenapa sih kerangkai begitu? Apakah kemudian eh, apa membatasi demikian rupa gitu atau macam itu Pak? Ya, ya kalau tidak dibatasi nanti tidak jelas. Hmm, Kalau nggak ada kerangkanya, nanti hmm, kita umpamanya kita mau menuju Indonesia Emas tentang terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga negara Indonesia umpamanya gitu. ya, Kalau nggak ada batasi, programnya mengalir begitu saja. hmm, Jadi membuat frame buat kerangka kerja ini jadi penting karena di situ nanti yang akan dicapai untuk pangan ini, untuk ya, papan ini, untuk ya, keamanan ini, untuk kesejahteraan ini. Jadi ada batasnya. ya, Kalau enggak nanti waktunya kan ya, jelas waktunya sampai 2025. ya, Jadi batas ini jadi penting supaya semua orang yang mau terlibat tahu ya, bagaimana berkontribusi, kapan dapat dan sebagai kontrol juga. Kalau nanti ada yang gambarnya nggak jelas, ada ya, program pemerintahnya nggak jelas, itu ada kontrol. Nggak bisa begitu. ya, Itu kan guru, itu ya, kan jangan ya, kenapa dikelolanya kayak gini, hmm, dibuatnya kayak gini gitu. Jadi itu kenapa batasnya jadi penting. ya, Karena orang jadi punya tahu ya, apa sih yang akan terjadi pada gitu. hmm. Batas atasnya adalah Pro NKRI, batas bawahnya adalah gotong royong, batas Samping kanannya samping kanannya adalah toleransi, toleransi, kemudian samping kirinya cinta adalah damai. Nah, ya, masuk sana Mas. ya, Jadi tadi udah disampaikan soal kerangka kerja yang tadi membingkai ya. Indonesia Emas itu macam kayak apa. Nah, masuk ke NKRI dan Pro NKRI tadi. Gimana itu? Apakah apa batasan-batasan atau NKRI Pro apa Pro NKRI itu kayak apa? Mas? Ya.
pro NKRI menjadi penting karena kalau kita mau mencapai Indonesia Emas, kita biarkan orang-orang yang tidak pro NKRI atau program-program yang tidak pro NKRI nanti nggak akan nyampe. Iya. Jadi NKRI itu jadi penting. Artinya kita bicara soal nasionalisme. Problemnya adalah nasionalisme seperti apa. Pro NKRI ini dalam konteks global sekarang, global ini batas negara sudah jadi sudah tipis, kemudian informasinya udah banyak, pengetahuan tambah dan kok cepat sekali sehingga pemahaman tentang nasionalisme kita harus kontekstualkan, gitu. Kalau enggak nanti apa umpamanya seperti sekarang. Kalau, kita, Indonesia Raya dinyanyikan salah, pasti kita marah semua, dan itu baik. Kemudian, bendera merah kita itu diperlakukan nggak baik, kita marah. Otoritas negara kita diinjak-injak, diterobos, kita marah juga. Itu penting banget. Tapi dalam konteks hari ini, di era global ini, tidak cukup. Ya, karena dia harus lebih luas dari sekedar, apa, memastikan nasionalisme itu berfungsi. Iya. Nah, Iya. Lebih luas itu kayak apa, Mas? ya, jadi kalau menurut saya nasionalisme itu dikontekstualkan menjadi nasional simbolik tetap Ya. ya harus diperkuat, Ya. enggak itu nanti Ya. buat, tapi kemudian dikontekstualkan dengan nasionalisme substansial. Ya. Nasional substansial itu apa? Yang kita bela tidak hanya benderanya, lagu kebangsaannya, dan batas-batasnya, tetapi yang kita bela adalah manusianya. Ya. Seluruh warga negara Indonesia itu adalah substansi. Dia substansi. Jadi bukan simbol, konkret, manusia. Itu kan dipukul sakit gitu. Kalau dia lapar itu konkret. Jadi itu substansinya. Terus kemudian adalah sumber daya alamnya. Itu juga substansial. Sumber daya alam itu isinya diobrak-abrik atau dieksploitasi. Yang ketiga adalah kebudayaannya. Itu juga penting, budaya kita. Itu harus kita bela. Dan keempat adalah seluruh temuan karya dan produk anak bangsa terbaik itu juga kita bela juga. Jangan cuma nanti kita umpamanya apa musik, budayaan gitu, terus kemudian kita biarkan aja, kita nggak pelihara, kita kembangkan ya hilang. Gitu aja. Itu tidak menghargai. Nah, nasional substansial saya maksudkan itu. Jadi tidak hanya simbolik penting, tapi tambah lagi. Bela manusianya, kita uri-uri, kita kembangkan alamnya, kita kelola dengan baik, kita kembangkan kemudian kebudayaannya dan seluruh temuan karya produk di seluruh bisa. Ya, artinya dalam konteks nasional pro NKRI dalam konteks global ini menjadi penting sekali gitu ya. Yang tidak hanya simbolik tapi lebih diperluas lagi. Yang tadi Mas Amar menyebutnya sebagai nasionalisme substansial. Apalagi Mas? Cukup itu? Ya cukup. Ya. Karena begini, kalau sekarang apa nasionalisme atau NKRI itu dikelola secara sentralistik, nggak cukup. Jadi kalau sentralistik itu banyak potensi yang di daerah-daerah itu tidak tereksplor maksimal untuk mewujudkan bisnis. Jadi di daerah harus dikasih ruang luas untuk berpartisipasi mendukung pewujudan dari Indonesia Emas tahun 2045 ke dalam. Tetapi keluar karena kita menuju Indonesia Emas itu tidak sendirian, itu dalam konteks global, maka kita juga harus ikut aktif menata tatanan dunia baru. Jadi kita harus aktif ikut menata tatanan dunia baru di global sehingga Indonesia Emas itu tercapai. Tapi kalau perspektifnya hanya nasional saja nggak cukup karena kita tidak hidup sendiri dan itu saling pengaruh terpengaruhi gitu. Nah, kalau kita mau menjadikan Indonesia emas, kita harus aktif ikut menata dunia baru. Ya, caranya seperti apa itu satu tema sendiri. Ya, tapi harus. Jadi itu namanya kalau saya manggilnya itu yang nasionalisme ya inklusif. Jadi ke dalamnya itu membuka ruang partisipasi masyarakat juga termasuk oleh karena itu menjadi penting. Yang kedua, membuka ruang di global. Dan namanya kita ikut aktif menata tatanan dunia baru. Ya, jadi
ini jadi ini komplit Mas, menarik ini. Jadi NKRI ya, atau kemudian kita menganggap sebagai nasionalisme ini menjadi penting dalam era global nih. Ya, Karena itu adalah identitas, itu adalah karakter, itu dalam macam-macam dalam era global hari ini yang sedemikian terbuka. Kemudian tadi Mas Fad menyampaikan apa nasionalisme substansial, tidak hanya simbolik tapi substansial. Yang ini seringkali salah kaprah gitu. Pembelaan pokoknya nek batas di yang kelihatan saja gitu. Tapi tidak mengembangkan apa dulur yang ada di mana itu apa eh, apa, mendapatkan celaka itu kita cuek-cuek saja. Nah, kemudian yang tadi ya, inklusif gitu. Nah, eh, substansial adalah tidak hanya simbolik, inklusif itu konteksnya tidak ada nasional, tidak hanya di nasional, tetapi dia harus berpikir juga nasionalisme dalam konteks global. Kan gitu Mas ya. ya. Gimana lebih 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 apa simpelnya gimana agar kawan muda Indonesia ini lebih bisa. Ya, NKRI kita kontekstualkan. Jadi NKRI itu tidak tidak hanya simbolik yang Ya, kita bilang, ya. yang kita kembangkan, tapi juga yang substansial. Karena itu penting banget. Hmm. Ya. Yang kedua, NKRI itu tidak dikelola secara sentralistik. Ya, Nggak bisa oke. lagi. Di Hmm. era demokrasi, di era Hmm. keterbukaan, di mana informasinya kayak gini, Hmm. itu nggak cukup kalau diperintahkan aja suruh ikuti saja, nggak bisa. Hmm. Oleh karena itu harus dibuka ruang partisipasi. Yang pertama, seluruh warga dibuka ruang partisipasi. Yang kedua, juga daerah dikasih ruang untuk mengembangkan diri secara maksimal. Hmm. Jadi supaya nggak semua diatur dari pusat, tapi Oke. dibuka ruang di daerah untuk mengembangkan diri, tapi tetap dalam konteks yang NKRI. Ya, Jadi tidak boleh mengembangkan daerahnya sendiri-sendiri, oke. membuat negara-negara sendiri, enggak. Mengembangkan dikasih ruang seluasnya untuk mengembangkan diri dalam konteks tetap NKRI, Hmm. gitu. Makanya penting NKRI itu di situ. Hmm. Nah, kemudian juga NKRI itu yang tadi yang ke daerahnya, tapi juga terbuka di globalnya juga dibuka. Hmm. Nah, Ya. di global dibuka itu apa? Karena kita Indonesia tidak hidup sendiri. Hmm. Hidup itu ada 247 negara. Nah, Hmm. kan kalau kita kan berarti kan kita harus ikut menentukan tatanan dunia baru ini. Kalau kita terlibat aktif, maka kita akan mendapatkan sesuatu dari perspektif kita. Tapi kalau kita asik, kita mendapatkan aja yang ditentukan orang lain. Nah, ini arti penting apa nama yang inklusif itu di satu pihak dibuka ruang di Ya. daerah, siapapun Hmm. terlibat, kemudian di sana itu di global dibuka ruang partisipasi aktif. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Tapi kerangka yang penting, kenapa arti penting NKRI itu. Ya, oke. Artinya dari yang terakhir tadi menjelaskan secara gampang tentang nasionalisme inklusif yang dimaksudkan oleh Mas Wasiksa. Jadi ke dalam memberikan ruang yang sama, Hmm, yang rata, hmm, tidak sentralistik, hmm. tetapi perlu juga harus membangun tatanan dunia baru. Nah, eh, ada hal yang statement atau ungkapan yang perlu disampaikan untuk sebagai closing kita, Mas. Ya, seperti di depan tadi kita mengatakan bahwa untuk menuju Dimas itu keterangan kerjanya nggak cukup NKRI saja. Ya, ya. Jadi itu ada namanya toleransi, gotong Hmm. royong, kemudian cita damai. Cita. Ya, kan ada 4 tas Hmm. supaya untuk memudahkan kerangka pikir kita, maka saya menyebutnya itu catur Hmm. tala. Ya. Catur tala itu ada 4 batas. Ya. Penting. Jadi kalau kita bicara talai, satu talai itu Ya. isinya itu batas NKRI, Ya. toleransi, Ya. gotong royong, sama cita damai. Itu jadi itu penting. Sehingga nanti memudahkan kita pada diskusi berikutnya, Ya. pada pencarian Ya. berikutnya bahwa satu talai itu isinya itu. Jadi nanti ya hari ini kita bicara soal Proyek yang NKRI, ya. yang kemudian besok berikutnya Hmm. kita bicara soal toleransi. Hmm. Habis itu kita bicara gotong royong. Habis itu apa yang dimaksudkan gotong royong? Hmm. Ya. Karena pemahaman gotong banyak. Seperti tadi, apa yang dipahami NKRI? Ya. Ya. Banyak orang
mempunyai apa terjemahan sendiri, Ya. tapi kita itu kira-kira begitu. Oke, makasih Mas Wan. Terima kasih kawan muda Indonesia. Tadi penjelasan secara gamblang tentang eh, NKRI dalam catur ela. Tadi ada istilah yang menarik dari Mas Wasito, membingkai empat rangka tadi: pro NKRI, toleransi, gotong royong, dan cinta damai sebagai catur tala. Di episode yang mendatang, kita akan membahas catur tala yang kedua, yaitu toleransi. Sampai jumpa.